Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mbak. Ini dengan Mbak Anissa, betul? Iya, Bu, saya kemarin yang menghubungi Ibu. Baik, sebelumnya Ibu mohon maaf karena proses konseling pada hari ini diadakan secara daring. Karena keadaannya masih dalam keadaan pandemik ya. Iya, Bu, nggak apa-apa. Oh iya, bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah, baik, Bu. Oh iya, alhamdulillah kalau kayak gitu. Sebelumnya Ibu mau perkenalkan nama Ibu Ratna Santika, Ibu biasa dipanggil Ibu Ratna, atau Ibu juga bisa dipanggil Ibu Ana, terserah dan senyaman Mbak Anissa aja. Kalau gitu saya panggil Ibu, Bu Ratna aja ya, Bu. Boleh dong, senyaman kamu aja. Iya, Bu. Oh iya, kalau boleh tahu, Mbaknya ini biasa dipanggil apa ya? Kalau saya kadang biasa dipanggil Anis atau Anissa, Bu. Oke, kalau begitu Ibu panggil Mbak Anissa ini Mbak Anis boleh? Boleh, Bu. Oke, kalau boleh tahu Mbak Anis ini sedang melakukan kesibukan apa? Kalau aku sekarang itu kuliah sambil kerja aja, Bu. Gitu. Memangnya kamu kuliah di mana dan kerja apa? Kuliah saya di Unindra dan kalau kerja saya tuh mengajar di SMK Multikom. Oh, lumayan jauh juga ya. Mbak sebagai guru atau bagaimana, Mbak? Saya guru ekonomi, Bu, di sana. Oh ya, kalau kayak gitu, eh, sebelumnya kan Mbak Anis ke sini dalam keadaan sukarela, tidak dalam keadaan paksaan kan? Enggak, Bu, saya atas inisiatif saya sendiri menghubungi Ibu. Oke, kalau begitu, karena dalam proses konseling ini kami memiliki asas yang dimana asas tersebut itu terdapat asas kerahasiaan. Saya sebagai konselor akan merahasiakan proses konseling ini. Asas keterbukaan yang dimana klien, maksudnya Mbak Anis ini, menceritakan semuanya secara terbuka dan tidak berbohong atau bahkan dalam keadaan paksaan dari orang lain. Oh iya, sebelumnya apakah Mbak Anis ini sudah pernah melakukan proses konseling di luar? Belum pernah, Bu, saya baru pertama kali ini, Bu. Oke, baik. Kalau begitu akan Ibu jelaskan lagi sedikit tentang proses konseling. Konseling ini merupakan sebuah proses bantuan yang dilakukan oleh konselor yang ahli di bidangnya kepada klien atau konseli. Klien di sini seperti Mbak Anis yang sedang membutuhkan suatu bantuan untuk dapat mengentaskan suatu masalah, di mana konseli untuk aktif dalam menyelesaikan permasalahan sendiri dengan bantuan strategi konseling yang diberikan oleh konselor. Seperti itu Mbak Anis. Jadi bagaimana? Apakah Mbak Anis sudah mengerti terkait proses konseling yang akan kita lakukan pada hari ini? Sudah, Bu, saya sudah mengerti kok. Baik. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Amin. Iya, sebelum kita mulai, bagaimana kalau misalnya kita sepakati waktu dulu? Iya, Bu. Apakah 30 menit kurang, Mbak, untuk melakukan proses konseling pada hari ini?
Enggak Bu, itu udah cukup kok. Baik, waktu sudah kita sepakati 30 menit ya, Mbak. Kalau begitu, kita bisa langsung memulai kegiatan pada hari ini. Kita langsung ke inti saja ya. Mbak Anis kan menghubungi Ibu mengatakan bahwa Mbak Anis ingin melakukan proses konseling individu kepada Ibu. Jadi, kalau Ibu boleh tahu, memangnya permasalahan apa yang saat ini Mbak Anis alami? Mungkin dari masalah kerja, masalah pacar, atau dari masalah lingkungan kuliah. Iya, jadi gini Bu, saya tuh punya masalah di tempat kerja saya. Memangnya masalah yang seperti apa, Mbak? Iya Bu, ya. Saya ngerasa di tempat kerja saya tuh ngerasa stres, terus saya punya darah rendah sama asam lambung juga Bu. Aduh, cukup parah ya. Memangnya apa yang menyebabkan kamu menjadi sering stres, darah rendah, serta asam lambung? Karena di tempat kerja saya itu tuh guru-guru di sana banyak yang nggak ramah Bu sama saya. Tidak ramah yang bagaimana? Jadi gini Bu, di dalam sekolah itu kan ada dua ya, ada dua guru ekonomi, dan saya merasa yang satu ini Mhm. tuh tidak suka sama saya, karena saya tuh selalu dijadikan contoh yang baik oleh kepala sekolah. Nah, karena itu teman Hmm. saya ini mulai tidak suka dengan saya, Bu. Dan kadang guru ini tuh menjelek-jelekan saya kepada guru-guru lain, sehingga guru lain pun menjadi kebenci sama saya. Tuh. Gitu. Memangnya ibu kepala sekolah menjadikan kamu contoh yang baik seperti apa, Mbak? Ya, Bu, kepala sekolah tuh selalu bilang ke Ibu A, gini, Bu. Contoh tuh Ibu Anis, walaupun dia kerja sambil kuliah, tapi tuh dia tetap profesional sama kerjaannya, terus nggak pernah telat, terus juga dekat banget sama murid-murid sekolah, banyak juga murid yang disukain sama ibu itu, Bu Anis gitu Bu. Eh, Kalau boleh tahu, memangnya kenapa bisa Ibu Kepsek tiba-tiba berkata seperti itu kepada guru-guru yang lain, termasuk guru si A itu? Karena di sana itu kan kebanyakan guru-gurunya sudah pada berumur ya Bu, dan Mhm. Kepsek ini tuh tidak suka jika menemukan guru yang suka terlambat apa berangkat ke sekolah, terus makanya sering mencontohkan sorry apa contohnya si Ibu A ini tuh dia sering banget terlambat Bu. Jadi guru-guru di sana menjadi iri ya dengan kamu. Dan seharusnya ibu kepala sekolah mengatakan tidak mengatakan seperti itu. Mereka sadar dan mengintrospeksi diri mereka bahwa mereka memang salah, bukan malah berusaha menjatuhkan kamu gitu. Iya Bu, karena itu saya jadi merasa diasingkan oleh guru-guru yang lain, dan si Ibu A ini itu kan lebih tua dari saya ya Bu, dia tuh selalu mengalihkan tugas dia ke saya, dan dia tuh selalu beralasan kalau dia tuh tidak ngerti gitu. Jadi saya apa namanya suka menanggung semua yang padahal saya juga memiliki tugas kuliah dari kampus Bu. Jadi saya merasa stres gitu, suka lelah, capek, dan sampai memiliki penyakit lain seperti darah rendah dan asam lambung. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah mengatakan kalau kamu tidak sanggup mengerjakan semuanya sendiri kepada guru tersebut? Soal itu udah pernah sih Bu, nah, tapi tuh apa ibu si A ini tuh selalu mengatakan kamu kan lebih pinter dari saya karena kamu kan melakukan apa pendidikan kamu juga lagi berjalan kan seperti kuliah, sedangkan sedangkan kalau saya jadi kamu tuh apa semua kerjaan saya tuh nantinya akan saya serahkan ke kamu gitu Bu katanya.
Kalau boleh tahu, memangnya umur ibu tersebut berapa tahun? Dia umurnya kalau nggak salah 58 tahun, Bu. Wow, sudah cukup berumur ternyata ya. Iya gitu, Bu. Oke, jadi bisa disimpulkan kalau kamu itu memiliki masalah terkait rekan kerja di sekolah. Oke, jadi bisa disimpulkan kalau kamu itu memiliki masalah terkait rekan kerja di sekolah kamu, itu banyak yang iri atau cemburu kepada kamu, terutama si Ibu A ini. Dan kamu juga kewalahan karena mengerjakan tugas dari kampus dan juga tugas dari tempat kerja kamu. Dan ibu karena si Ibu A ini kamu menjadi stres, sering darah rendah dan asam lambung akibat kamu sering memiliki tugas-tugas dan kelelahan. Benar seperti itu, Mbak? Iya, benar, Bu. Oke, apakah ibu kepala sekolah mengetahui kalau kamu dikerjain oleh ibu guru lainnya? Sebenarnya saya pengen banget bilang sih, Bu. Saya tuh takut saya semakin dibenci sama ibu si A ini dan guru-guru lainnya juga. Jadi eh, saya tuh lebih milih untuk memendamnya aja semuanya, memendam semuanya sendiri, dan tujuan saya mengikuti semua keinginan Bu Guru A itu supaya dia dapat memaafkan saya karena saya jadi sering dimarahin oleh Ibu Kepsek, Bu. Kalau menurut saya sebaiknya kamu mengatakan kepada ibu guru kepala sekolah, namun kamu juga bilang kepada ibu kepala sekolah untuk menegurnya secara baik-baik atau secara pribadi, agar guru si A ini tidak cemburu kepada kamu. Dan satu lagi, kamu jangan pernah merasa bersalah kepada guru A, karena kamu nggak salah, yang salah beliau, karena ia selalu makan gaji buta, atau bahkan sulit untuk mengintrospeksi diri. Itu ya, Bu. Baik deh, Bu, nanti saya akan coba. Oke, kalau ibu boleh tahu, memangnya kamu kuliah apa, reguler, kelas sore, atau ekstensi? Saya ekstensi, Bu. Saya milih kerja sambil kuliah kan karena saya tuh tulang punggung keluarga, dan biaya kuliah saya pun dari hasil kerja keras saya sendiri. Jadi saya tuh tidak bekerja. Kalau saya nggak bekerja, maka saya juga nggak akan bisa melanjutkan kuliah saya, dan saya juga yang membiayai adik-adik sekolah saya. Ibu cukup prihatin kepada kamu, namun tetap saja kamu juga harus memikirkan kesehatan tubuh kamu. Kamu jangan kecapean, jangan sampai telat untuk minum obat, seperti mungkin kalau misalnya asam lambung kamu bisa eh, minum omeprazol, atau kamu juga bisa konsul ke dokter terdekat seperti di klinik. Namun untuk sangobion itu juga bisa eh, untuk penyakit atau pengidap darah rendah seperti kamu. Lalu kamu juga perhatikan makan makanan yang bergizi, jangan junk food terus, dan makanan yang berprotein seperti sayur, buah-buahan, dan susu. Tujuannya agar energi yang tadinya terkuras karena kamu sering mengerjakan tugas-tugas di sekolah sama tugas-tugas di kampus bisa bisa kembali lagi, bisa tersalurkan kembali karena kamu memakan makanan yang sehat dan bergizi. Gitu. Ya baik, Bu. Tapi kan semenjak guru A ini menyerahkan semua tugas-tugasnya sama saya itu sering mengabaikan makan, Bu. Jadwal makan saya nggak teratur. Kadang saya lebih milih apa ya, Bu, makan junk food sih yang lebih simple.
Coba untuk lebih diperhatikan lagi ya Mbak Nis. Kasihan badan kamu. Kalau kamu terus-terusan seperti itu, kamu juga tidak usah takut kalau kamu akan dijahatin kembali oleh guru-guru lain. Kamu kan sudah menjadi kepercayaan ibu kepala sekolah, itu artinya kamu yang memegang kartu as di sekolah itu. Jadi nggak usah takut. Iya Bu, kalau gitu saya akan coba deh Bu dan ikutin semua saran dari Ibu. Baik, kalau begitu apakah masih ada yang ingin dibahas, Mbak? Enggak Bu, saya rasa udah cukup aja gitu. Baik, kalau begitu karena waktu sudah menunjukkan 30 menit, maka proses konseling pada hari ini kita akhiri ya, Mbak. Iya Bu, terima kasih banyak Bu sebelumnya Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Mbak Anis, jika Mbak Anis membutuhkan atau ingin bercerita kembali melakukan proses konseling, Ibu akan sangat membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk Mbak Anis. Ya Bu, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama, Ibu izin pamit keluar dari room Zoom ya, Mbak. Iya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.